Cilacap terkini, dampak kenaikan BBM di Kabupaten Cilacap, Polres Cilacap analisis melalui FGD bersama LSM, Ormas, dan pemerintah. Eksklusif program Jaga Indonesia. Fokus Group Discussion analisis dampak kenaikan BBM di Kabupaten Cilacap dilaksanakan di salah satu rumah makan terkenal di Kabupaten Cilacap hari Senin, tanggal 12 September 2022. Kapolres Cilacap, AKBP Eko Widiantoro, SIK MH, para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap, Forkompimda, Pertamina, RU4 Cilacap, para perwakilan dari mahasiswa, NGO, HNSI, ojek online, dan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Cilacap, tokoh masyarakat untuk mengikuti FGD kenaikan dampak BBM Kabupaten Cilacap. Seperti kita ketahui, dampak kenaikan BBM di Indonesia dan di Kabupaten Cilacap dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Kabupaten Cilacap. Pemerintah memberikan bantuan BLT BBM kepada masyarakat yang tentunya adalah sudah terdata oleh pemerintah melalui Dinas Sosial. Kapolres Cilacap, AKBP Eko Widiantoro, mengatakan Polres akan melakukan pemetaan dan melakukan analisa bagaimana dampak kenaikan BBM di Kabupaten Cilacap dan beberapa analisa lainnya untuk melakukan proses pengamanan distribusi BBM di Kabupaten Cilacap. Eksklusif Jurnal Media. Kaitan dengan masalah dampak kenaikan BBM, tentunya kegiatan ini kita inisiasi di wilayah Cilacap ini sebagai wadah untuk berdiskusi, yang kita tahu bahwasanya dampak daripada BBM ini menimbulkan berbagai spekulasi di masyarakat, sehingga nanti pihak-pihak terkait yang bisa memberikan pemahaman, pengertian kepada seluruh elemen masyarakat ini bisa tahu ya kenapa BBM naik dan bagaimana mekanisme penyaluran BLT dari hasil yang mungkin menurut kajian pemerintah bahwasanya selama ini yang sedikit kita tahu yang menikmati subsidi berkaitan dengan BBM ini kurang tepat sasaran. Tapi akan lebih rinci nanti akan dijelaskan oleh MOR, kemudian dari dinas terkait, termasuk siapa-siapa yang nanti berhak untuk menerima bantuan langsung. Karena bantuan ini ada 3 item yang saat ini diberikan, baik dari pemerintah pusat ada 2, BLT sama PSU kalau tidak salah. Kemudian pemerintah daerah sendiri harus mengeluarkan 2% dari APBD untuk bantuan juga kepada masyarakat yang tentunya menurut penilaian dalam artian terdampak terhadap BBM, dan tentunya ada kriteria-kriteria yang menjadi penilaian daripada penerima BLT nantinya. Yang jelas saya selaku Kapolres Cilacap mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Cilacap khususnya, kita memang tahu dengan adanya dampak ini tentunya akan menimbulkan keresahan-keresahan, tapi saya berharap selalu kepada seluruh elemen masyarakat, dan selama ini juga kita selalu memberikan ruang kepada seluruh masyarakat, baik melalui kegiatan-kegiatan penyampaian pendapat di muka umum ataupun hal yang lain yang bisa disampaikan. Akan tetapi selalu saya mengingatkan semuanya di dalam koridor aturan hukum yang berlaku. Itu harapan saya, dalam artian silahkan kalaupun masyarakat, karena ini demokrasi, negara demokrasi, memiliki hak untuk menyampaikan suaranya, tapi tentunya ada hal-hal yang harus dipatuhi juga di dalam menyampaikan, tertib dan damai. Kalau kabupaten ini aman, tertib dan damai, sehingga seluruh kegiatan masyarakat semua juga bisa berjalan dengan baik. Karena banyak kepentingan-kepentingan masyarakat lain yang tentunya harus selalu kita hormati, harus selalu kita hargai, sehingga aktivitas-aktivitas masyarakat
di Kabupaten Cilacap ini tidak berhenti begitu saja. Dan tentunya ini juga untuk mendukung di semua lini pembangunan sektor yang dilakukan oleh pemerintah daerah, jangan sampai terhambat dengan beberapa hal yang bisa mengganggu keamanan ketertiban di wilayah yang tentunya memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan penjelasan, pemahaman berkaitan dengan hal tersebut. Dan tentunya dengan adanya pemahaman ini minimal juga bisa memberikan wawasan kepada seluruh rekan-rekan, seluruh masyarakat, nanti bisa disampaikan apa yang rekan-rekan ketahui, menyampaikan pemahaman, pengetahuan, sehingga laksana kita terkait dengan masalah. Dalam kesempatan FGD di Kabupaten Cilacap, Kapolres Cilacap AKBP Eko Widiantoro SIKMH memberikan bantuan kepada perwakilan organisasi dan perwakilan masyarakat untuk menerima bantuan dampak PLT BBM. Hal ini menjadi yang penting karena dampak BBM dapat dirasakan dan dapat diterima oleh masyarakat dengan melalui fokus group discussion menyikapi dampak penyelesaian harga BBM di Kabupaten Cilacap, eksklusif Jurnal Media. Teknis pendistribusian BBM subsidi, kita nanti akan memonitor informasi dari beliau apakah kondisi BBM di wilayah kita aman. Kemudian ada Bapak Warsun, jabatan beliau adalah Subkoordinator Stabilitas Harga DPK UKM, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM, dengan materinya dampak kenaikan BBM pada harga sembako di pasar-pasar. Apakah memang situasi sekarang nanti akan kita tahu dari beliau. Di Kabupaten Cilacap, jabatan saya sebagai Sales Branch Manager, di mana tupoksinya yaitu Sales Branch Manager untuk wilayah Kabupaten Banyumas, Cilacap dan Purbalingga, di mana tugas dan jabatan saya yaitu melaksanakan penyaluran BBM subsidi maupun non subsidi serta LPG subsidi dan non subsidi juga. Mungkin dari next mas ini yang ini mungkin saya coba jelaskan dulu. Ditemui redaksi Jurnal Media, Kapolres Cilacap AKBP Eko Widiantoro SIKMH mengatakan distribusi BLT BBM dan distribusi penyaluran BBM di Kabupaten Cilacap akan diawasi secara ketat sehingga masyarakat menjadikan kondusif dan Cilacap aman. Eksklusif Jurnal Media. Jadi untuk kegiatan hari ini kita melaksanakan FGD Rakor Linsek yang melibatkan seluruh elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Cilacap, khususnya yang terdampak dengan masalah BBM. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kegiatan ini tentunya bisa memberikan pemahaman karena narasumber yang kita hadirkan juga dari Migas, MOR, kemudian dari dinas terkait yang nantinya menyangkut dengan BLT atau dinas sosial, kemudian dinas perdagangan yang berkaitan dengan masalah kenaikan BBM dengan dampaknya dan penyaluran BLT-nya. Yang pertama, harapannya tentunya dengan adanya kegiatan ini, FGD ini, masyarakat bisa paham, bisa tahu sebenarnya kenapa BBM ini harus naik dan dinaikkan oleh pemerintah. Kemudian mekanisme kenaikannya, siapa yang berhak menerima berkaitan dengan BLT dan dampak. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan berkaitan dengan masalah pendistribusian BBM, saya kira sampai saat ini alhamdulillah semua masih berjalan dengan normal, persediaan juga cukup, dan ini tentunya kita kawal terus sampai benar-benar semuanya bisa berjalan dengan baik, sehingga tidak ada keterlambatan pendistribusian BBM dan berdampak terhadap situasi yang kondusif. Karena harapan kita situasi kondusif di wilayah Kabupaten Cilacap ini harus kita jaga bersama-sama. Itu harapan saya. Atau sebagai antisipasi ada sabotase juga. Ya tentunya ada kegiatan-kegiatan yang kita lakukan berkaitan dengan hal tersebut. Harapannya tidak perlulah sampai terjadi kegiatan-kegiatan karena semua sudah kita berikan ruang, kita berikan kesempatan. Bahkan kalau perlu menyampaikan pendapat di muka umum, kita juga fasilitasi semuanya. Sehingga tidak perlu melakukan hal-hal yang akhirnya berdampak terhadap masyarakat lain yang
tentunya punya hak yang sama. Ya, kalau akan melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa merugikan orang lain kan juga rugi sebenarnya. Pak, untuk pengawasan Pak, gimana Pak? Untuk pengawasan penyaluran BLT BBM? Nah, ini nanti pengawasan penyaluran BLT tentunya kita koordinasi lagi dengan pihak terkait, dengan dinas sosial, siapa-siapa yang berhak kita akan melakukan, kita akan bantu ya kepada seluruh anggota kita yang ada di wilayah, khususnya para Babin Kamtipmas. Setelah mendapatkan data dari Dinsos, kita coba verifikasi di wilayah dan memastikan kegiatan pembagian BLT nantinya juga bisa berjalan dengan baik. Karena tentunya ini juga ada beberapa efek dampak terkait dengan antrian yang panjang dan segala macam. Ini nanti kita coba koordinasikan dengan dinas sosial supaya semuanya bisa berjalan dengan baik, tertib, dan jangan sampai adalah istilahnya sampai korban gara-gara terima BLT, ada korban karena desak-desakan. Nah, ini nanti ya coba kita koordinasikan dengan dinas sosial. Berapa personil Pak yang dilibatkan dari Polres? Untuk kegiatan pembagian BLT saat ini karena kita belum tahu berapa titik nantinya, nanti kita siapkan sesuai dengan jumlah titik yang ada untuk pembagian BLT. Tentunya kita maksimalkan lah di dalam pengamanan ini sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Untuk distribusi Pak, berapa personil Pak? Pengamanan distribusi, pengamanan di pom bensin atau? Jadi hampir setiap di pom bensin kita ada pengamanan minimal 1 personil dari Polsek Jajaran dan dari Polres. Sani Arianto, Tim Liputan Jurnal Media, like, subscribe, share, dan komen. Gimana?